Keduanya sama, keduanya mirip, dan keduanya memang dikeluarkan oleh PT yang sama, namun ada sedikit perbedaan dari keduanya. Sehingga ketika kita salah dalam penempatan perlakuan aplikasi dari salah satu daripada keduanya, tentu itu akan memberikan dampak fatal pada tanaman padi kita. Oleh karenanya kita harus memahami perbedaan-perbedaan mendasar dari KIP Grow 10SP dan juga KIP Grow Panen sebelum kita aplikasikan untuk tanaman padi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah dan selalu semangat untuk beraktivitas. Baik sedulurku, untuk kesempatan hari ini jika sedulur berkenan mari sama-sama kita coba kasih ulasan apa saja perbedaan antara KIP Grow 10SP dan KIP Grow Panen, serta kapan waktu penggunaan terbaik dari keduanya dan bagaimana pula cara menggunakan keduanya. Mari sama-sama kita ikuti sampai selesai dan jangan lupa berkomentar jika nanti apa yang kami sampaikan salah, segera dihentikan, segera diperbaiki. Terima kasih sedulurku, dan buat sedulur yang baru saja bergabung, jika memang berkenan silakan untuk mensupport kami, klik tombol subscribe saja, dan jika ingin dilanjutkan dengan tombol notifikasi itu sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah dan terima kasih. Nah sedulurku, KIP Grow adalah zat pengatur tumbuh dan dia memiliki dua variasi. Pertama adalah KIP Grow 10SP, yang kedua KIP Grow Panen. Sesuai dengan namanya, KIP Grow 10SP dan KIP Grow Panen memiliki bahan aktif yang sama, yaitu asam gibrelat. Namun jumlah kandungan asam gibrelat lah yang menjadi perbedaan dari kedua KIP Grow ini. Di mana untuk KIP Grow 10SP asam gibrelatnya itu adalah 10% dan KIP Grow Panen asam gibrelatnya 20%. Sementara yang lainnya semuanya sama, hanya terletak pada jumlah asam gibrelat saja. Maka tentunya dari perbedaan persentase bahan aktif yang terkandung di dalam KIP Grow ini menunjukkan bahwa ada perbedaan waktu penggunaan dari keduanya. Sehingga dalam proses penamaannya pun mungkin sengaja dibuat untuk KIP Grow 20SP dituliskan sebagai KIP Grow Panen. Artinya penggunaannya dilaksanakan atau diaplikasikan pada masa-masa menuju panen, bukan masa setelah panen, karena setelah panen tidak ada lagi aktivitas perawatan yang kita kerjakan. Nah dulur, berbicara tentang waktu aplikasi daripada kedua KIP Grow ini, mari sama-sama kita bahas secara lebih lengkap. Pertama sekali untuk KIP Grow 10SP, dia itu bisa diberikan 2 kali untuk satu musim tanam. Artinya penggunaan KIP Grow 10SP itu bisa diberikan tahap pertamanya pada tanaman padi ketika berusia sekitar 45-50 HST atau dengan kode alam, kode dasarnya, di mana pada saat itu tanaman padi sedang pada tahapan pembentukan malai. Ingat, tahapannya adalah pembentukan malai. Malainya belum keluar. Jika kita perhatikan pada pangkal batang tanaman padi kita, di situ sudah terlihat pembentukan cincin-cincin yang berarti di dalamnya sudah mulai dibentuk malai. Maka pada saat itu penggunaan KIP Grow yang tepat adalah KIP Grow 10SP dan dosis penggunaannya 1 saset 1 gram untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian penggunaan yang kedua daripada KIP Grow 10SP itu diberikan pada usia tanaman padi 60-65 HST. Atau jika kita abaikan usia HST-nya, maka pemberian KIP Grow 10SP untuk tahap yang kedua itu diaplikasikan ketika malai yang keluar itu sudah di atas 60%.
Atau jika kita hanya melakukan pandangan naluri, artinya kita sudah bisa melihat bahwa malai yang keluar itu sudah lebih banyak ketimbang malai yang belum keluar. Maka pada saat itu penggunaan Gipkru 10SP diberikan untuk tahap yang kedua dengan tujuan untuk dapat menyerempakkan keluar malai-malai yang masih tertahan di dalam batang tanaman padi kita. Sehingga dengan penggunaan Gipkru pada tahap yang kedua itu untuk menyerempakkan proses keluar malai, ada beberapa dampak positif lain yang bisa kita rasakan. Sekurang-kurangnya durasi pengendalian hama walang sangit menjadi berkurang, kemudian proses pengisian bulir pada tanaman padi kita juga menjadi lebih optimal. Nah, kemudian sedangkan untuk Gipkru panennya sesuai dengan namanya Gipkru panen. Ini diaplikasikan atau diberikan pada masa-masa menuju panen. Atau jika dikaitkan dengan usianya, tentunya penggunaan Gipkru panen itu bisa diberikan pada tanaman padi yang berusia lebih kurang 65 sampai 70 HST. Nah, pada saat itu penggunaan Gipkru panennya 1 saset untuk 1 tangki penyemprotan bertujuan untuk memaksimalkan proses pengisian bulir sehingga nanti bulirnya lebih berbobot, lebih bernas. Nah, kemudian untuk tambahan saja bagi sedulur yang kesulitan untuk mendapatkan Gipkru dengan 2 variasi, maka untuk Gipkru panennya itu bisa dipergunakan Gipkru 10 SP saja. Hanya saja caranya itu kita kembali ke kandungan bahan aktifnya, di mana Gipkru panen itu kan asam gibrelatnya 20% dan Gipkru 10 SP 10%. Maka untuk menjadikan Gipkru 10 SP menjadi Gipkru panen, tinggal kita tambahkan 2 Gipkru 10 SP pada saat melakukan penyemprotan Gipkru panen jika Gipkru panennya kesulitan untuk didapatkan. Atau sebaliknya sedulur, ketika di daerah kita sedulur yang tersedia di kios-kios pertanian itu adalah Gipkru panen, sementara yang kita butuhkan itu adalah Gipkru 10 SP. Maka penggunaan Gipkru panen untuk dijadikan sebagai Gipkru 10 SP itu 1 sasetnya dijadikan untuk 2 tangki penyemprotan. Artinya pada saat itu silakan sedulur membagikan 1 gram Gipkru panen untuk 2 tangki penyemprotan. Nah, itu adalah alternatif-alternatif yang sering kami kerjakan, yang sering kami berikan. Dan jikapun dilakukan dengan cara demikian, itu paling menguntungkannya adalah ketika kita menggunakan Gipkru panen sebagai Gipkru 10 SP. Kenapa? Karena ketika kita membutuhkan misalkan 2 tangki penyemprotan Gipkru 10 SP, harga jual satuannya 7 ribuan, maka kita harus membelinya 14 ribu. Kemudian kami menggunakan Gipkru panen yang harganya 10 ribu, maka Gipkru panen itu kita bagi 2, harganya masing-masing untuk 1 tangki penyemprotan adalah 5 ribuan saja. Nah, demikian dulur yang menyangkut dengan perbedaan Gipkru panen dan Gipkru 10 SP. Semoga bisa sedikit memberikan keterangan dan pencerahan untuk kita semuanya dan semoga jadi solusi. Dan jikapun apa yang kami sampaikan ini ternyata tidak bermanfaat sama sekali, silakan bully kami di kolom komentar, nggak apa-apa, abaikan kami dan jangan pernah menonton channel kami, tidak masalah. Namun bagi sedulur yang sudah mengikuti, sudah perhatian dan sudah berkontribusi besar terhadap channel ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Salam hormat dari kami, salam ta'zim dari kami, serta doa kami semoga sedulur selalu diberikan rezeki yang melimpah dan kita selalu dipertemukan pada setiap video-video kami. Baik, terima kasih. Salam hormat, salam ta'zim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.